Salam keluarga damai yang terkasih. Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Samas hari ini, edisi Senin 11 Maret 2024. Kita akan merenungkan satu ayat tentang hal kesepian dan keputusasaan yang dialami oleh nabi besar kita, yaitu Nabi Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Ia duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Keluarga damai yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur kami kalau Engkau masih memberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang Kau kehendaki dari diri kami. Amin. Keluarga damai yang terkasih, ketika saya merenungkan ayat yang menjadi renungan kita, timbul sebuah pertanyaan, kenapa Nabi Elia yang sangat agung dan setia pada Tuhan dapat merasakan dan mengalami keputusasaan? Padahal dia baru saja berhasil membuktikan bahwa Allah yang dia sembah lebih perkasa daripada yang disembah bangsa Israel saat itu, yaitu Nabi Baal. Saat para Nabi Baal melakukan upacara penyembahan, mereka dengan berdoa dan meminta Baal untuk mengirimkan api. Namun mereka tidak mendapatkan respon dari Baal. Kemudian Nabi Elia membangun mezbah bagi Allah, meletakkan korban bakaran di atasnya dan meminta Allah untuk mengirimkan api. Allah menjawab doa Elia dengan mengirimkan api dari langit dan membakar korban bakaran. Setelah peristiwa itu, bangsa Israel menyaksikan kekuasaan Allah dan mengakuinya kepada Tuhan yang sejati. Para nabi Baal ditundukkan dan Elia memerintahkan agar mereka ditangkap dan dibawa ke sungai Kison untuk dieksekusi. Namun di balik perasaan keberhasilan itu, Nabi Elia merasa masih rentan dan kelelahan. Ada 4 hal yang membuat Elia merasa kesepian dan putus asa. Yang pertama adalah kelelahan fisik dan mental. Elia mengalami kelelahan fisik dan mental yang sangat besar dengan pengalaman di Gunung Karmel dan tekanan yang dihadapi dari Ratu Isabel. Dapat menyebabkan kelelahan dan emosi dan fisik yang sangat berat. Kedua, Nabi Elia merasa kecewa dan frustasi. Meskipun Elia telah melihat mukjizat besar di Gunung Karmel, dia mungkin merasa kecewa dan frustasi karena ketidakberhasilan mengubah hati bangsa Israel secara permanen. Para pemimpin dan orang-orang masih setia kepada penyembahan berhala, dan Ratu Isabel menyatakan ancaman terhadap hidup Elia. Kemudian yang ketiga adalah perasaan kesepian. Elia mungkin merasa kesepian dalam perjuangannya. Meskipun dia adalah seorang nabi yang setia kepada Allah, dia merasa kesendiriannya dalam melawan kekacauan moral dan penyembahan berhala yang melanda bangsa Israel. Dan yang keempat adalah ketakutan akan ancaman kematian. Ancaman Ratu Isabel yang untuk membunuh Elia mungkin juga memberikan tekanan psikologis yang signifikan. Ketakutan akan kehilangan nyawa
dan kekhawatiran akan keselamatan pribadinya bisa menjadi faktor yang membuat dia memohon untuk mati saja. Keluarga kami yang terkasih, hal apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa yang dialami oleh Nabi Elia ini? Saya mencatat satu hal yang sangat penting adalah perasaan kesendirian, kesepian dan keputusasaan dapat dialami oleh setiap orang, termasuk hamba Tuhan yang setia dan kuat. Ketika orang bekerja keras dan terus-menerus, tapi ternyata masalah tidak kunjung selesai. Disitulah muncul perasaan lelah dan hopeless, seolah-olah sukacita jauh dari hidupnya. Perasaan kesendirian tidak tergantung pada banyaknya orang di sekitar kita. Kita sangat mungkin merasakan kesepian walaupun ada di kerumunan orang. Kenapa bisa begitu? Karena ketidakmampuan untuk merasakan relasi di antara sesama. Relasi adalah komunikasi yang saling menerima dan saling menguatkan antar manusia. Relasi adalah persekutuan yang saling memperhatikan dan menguatkan. Nabi Elia yang mempunyai relasi sangat baik dengan Tuhan pun merasakan kesepian atau loneliness. Dia merasakan tidak ada bedanya dengan orang lain. Dia merasa sama dengan pendahulunya, nothing special. Itulah perasaan yang jujur saat merasakan kesepian. Merasa tidak berguna, gagal, dan tidak mempunyai harapan. Walaupun dia telah berjuang keras, toh dia tidak dapat menyaksikan perubahan secara permanen di bangsa Israel. Usahanya untuk mengubah bangsa Israel seolah-olah sia-sia. Sebaliknya, dia bahkan merasa nyawanya terancam. Melayani secara bersama-sama menjadi penting karena dia menciptakan suasana saling mendukung dan menghindarkan perasaan kesepian. Pelayan-pelayan Tuhan seharusnya tidak dibiarkan dan tidak membiarkan diri menjadi single fighter. Pelayanan dalam kelompok menjadi hal yang ideal. Baiklah keluarga damai, mari kita dukung pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur karena ada pelayan-pelayan Tuhan di antara kehidupan kami. Kami berdoa agar Engkau sendiri yang menguatkan dan memberkati mereka. Kiranya Engkau mengampuni kami kalau secara tidak sadar kami membiarkan mereka berjuang sendiri dan dalam melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.